Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saintis, berkabar kabar, stay safe and healthy ya. Jangan lupa terapkan pola hidup sehat dan lakukan protokol kesehatan ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas bab yang kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Yuk kita belajar sama-sama. Oke, coba amati beberapa benda yang ada di sekitar kita ini. Yang pertama ada robot. Yang kedua ada manusia. Ketiga ada motor. Keempat ada jamur tiram. Yang kelima ada kucing. Keenam ada tanaman stroberi. Ketujuh ada bakteri Salmonella typhosa. Yang kedelapan ada tanaman sansevieria. Yang kesembilan ada virus COVID-19. Oke. Nah, bagaimana cara kamu mengelompokkan objek-objek tersebut? Silahkan dipikirkan jawabannya sekarang. Oke, mungkin kamu akan mengelompokkannya seperti ini. Motor dengan robot menjadi satu kelompok, kemudian jamur tiram, kucing, sansevieria, tanaman stroberi, manusia, virus COVID-19, dan bakteri menjadi satu kelompok yang lain. Kamu bisa menamakannya kelompok pertama dengan kelompok yang terbuat dari logam, misalnya, atau kelompok kedua, kelompok yang terbuat dari bahan bukan logam. Seperti ini contoh ya yang pertama. Atau mungkin kamu sudah mengelompokkan dengan kriteria yang lain. Mungkin akan seperti ini. Ada motor, robot, dan manusia dalam satu kelompok. Kemudian jamur tiram, kucing, sansevieria, dan tanaman stroberi pada kelompok yang kedua. Dan yang terakhir ada virus COVID-19 dengan bakteri Salmonella typhosa di kelompok yang ketiga. Kamu bisa menamakan ketiga kelompok ini seperti ini. Misalnya, kelompok pertama ini ukurannya besar, ya lebih besar daripada diri kamu. Misal, terus yang kedua ukurannya sedang, ya lebih kecil sedikit. Dan yang ketiga ini ukurannya sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat oleh mata kamu, harus dengan bantuan mikroskop misalnya. Oke, ada yang punya jawaban yang lain? Oke, sekarang gimana kalau persoalannya kamu diminta mengelompokkan objek tersebut menjadi makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup? Gimana, ayo? Mungkin ini mah gampang kali ya, seperti ini. Motor sama robot dalam satu kelompok. Sansevieria, kucing, tanaman stroberi, manusia, ini kelompok yang kedua. Ya, kita gampang aja, kelompok pertama kita sebut makhluk tidak hidup. Makhluk yang kedua, kelompok kedua disebut makhluk hidup. Tapi bagaimana dengan yang ini? Jamur tiram, bakteri, dan COVID-19, apakah mereka masuk makhluk hidup semua, atau makhluk tidak hidup, atau bagaimana? Oke, kita identifikasi dulu ya ketiga objek yang menjadi pertanyaan kita berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kita lihat ciri yang pertama, tumbuh dan berkembang. Oke, di sini ada foto ya gambar kartun dari manusia ya. Di sini ada yang masih bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Oke, ini gambar yang pertama. Yang kedua, ini ada proses metamorfosis ya, metamorfosis dari kupu-kupu. Jadi dari telur, kemudian ulat, kepompong, kemudian kupu-kupu. Atau yang ini biji ya, biji apa ini? Kacang hijau mungkin, atau kacang yang lain. Nah, di sini ketika biji ditanam di tanah, nah tiba-tiba di sini dia tumbuh. Dia pecah ya si bijinya, kemudian keluar ini akar dan calon batang seperti ini hingga nanti menjadi tanaman. Oke, ini adalah contoh dari tumbuh dan berkembang. Apa sih tumbuh? Tumbuh di sini adalah pertambahan ukuran atau volume makhluk hidup. Jadi yang tadinya kecil menjadi besar, nah, kemudian dari yang tidak ada menjadi ada ya, seperti yang ini, seperti yang tumbuhan ini. Nah, di sini bertambah ukuran dan volume menandakan bahwa jumlah dan ukuran selnya juga bertambah. Seperti di manusia, mungkin ketika bayi selnya hanya sekitar 1 juta sel, tapi ketika sudah dewasa, selnya bertambah banyak menjadi misal 1 triliun atau 1 kuadriliun, ya seperti itu. Nah, dan ukurannya juga bertambah, yang tadinya kecil menjadi besar. Oke, kemudian tidak dapat kembali ke ukuran semula. Jadi kalau misalnya sudah bertambah tinggi, tingginya misal dari 100 cm menjadi 120 cm dalam waktu misal 5 tahun. Nah, itu setelah 120 tidak bisa kembali lagi ke 110 atau ke 100 cm ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga sama.
Ketika dia tidak bisa lagi dari kupu-kupu balik jadi kepompong, paling dia menghasilkan telur dulu. Nah, telurnya nanti baru mengalami fase selanjutnya seperti itu. Oke, kemudian kuantitatif sifatnya. Kuantitatif itu bisa diukur dengan alat ukur. Contoh, tinggi badan bisa diukur dengan apa coba? Meteran badan ya, atau kalau misalnya tanaman seperti ini bisa pakai mistar saja. Kemudian berat badan bisa menggunakan timbangan atau neraca ya. Kemudian, oh ya, berat badan di sini artinya adalah massa ya. Ya, massanya, bukan beratnya. Kita ngomong sehari-hari berat badan, tapi kalau dalam IPA itu adalah massa. Oke, nah pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor dari dalam. Misalnya gen, orang tuanya misal tinggi-tinggi, jadi anaknya tinggi, seperti itu. Kemudian hormon, ada hormon pertumbuhan. Kemudian ada faktor dari luar, misalnya nutrisi, cahaya, suhu, kelembaban, dan lain-lain. Jadi bisa jadi ketika orang tuanya kurang tinggi, tapi kita asupan nutrisinya bagus, jadi badan kita melebihi tingginya daripada orang tua kita, misal seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah berkembang. Berkembang ini bedanya dengan tumbuh. Kalau tumbuh tadi pertambahan ukuran dan volume, berkembang ini proses menuju kedewasaan. Oke, ini ditandai dengan berkembang dan aktifnya organ reproduksi ya. Oke, nah kita analisis. Robot bisa tumbuh dan berkembang nggak? Dia kan dari awal diciptakan sampai terakhir segitu-gitu saja. Jadi tidak ada tumbuh dan berkembang. Kecuali di-develop atau ditingkatkan performanya oleh yang membuatnya. Manusia bisa tumbuh dan berkembang, motor tidak bisa tumbuh dan berkembang, kucing, sansevieria, tanaman stroberi, jamur, bakteri, ini bisa tumbuh dan berkembang. Lain halnya dengan virus COVID-19 ya, dia tidak bisa tumbuh dan berkembang. Oke, next. Bergerak. Ya, ada citah yang sedang berlari ya. Kemudian di sini ada bunga yang sedang bermekaran. Oke. Kemudian lihat di sini, ada cahaya matahari dan ada tanaman yang sedang tumbuh. Tumbuhnya si daunnya itu mengarah ke arah si cahaya matahari ya. Oke, jadi bergerak ini bisa kita simpulkan sebagai berpindah dari posisi awal atau semula. Ya, kemudian, nah gerak ini dibagi menjadi dua, ada gerak aktif. Nah, gerak di sini, geraknya berpindah tempat, kelihatan jelas bahwa dia berpindah tempat. Kemudian disebabkan oleh kerja otot. Nah, di sini ada, pasti ketika berlari, otot-otot kaki dari si citah ini, dia bekerja sangat keras ya, jadi sehingga dia bisa menggerakkan si citah untuk pindah ke tempat yang lainnya. Nah, lihat aja di citah, semua bagian tubuhnya pasti bergerak, walaupun kakinya yang bekerja, tapi semuanya bergerak. Oke, ciri lainnya ada alat gerak khusus seperti kaki atau tangan, kaki tangan ya seperti di manusia, sayap pada burung, sirip di ikan, dan lain-lain. Dan lain-lain kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, kemudian ada gerakan pasif. Gerak pasif, ini geraknya sebagian tubuhnya saja. Nah, kita lihat di gambar yang kedua, yang bunga bermekaran, dan gambar ini, tunas daun ya, yang sedang tumbuh. Nah, dia yang bergerak hanya daun yang barunya saja. Atau di sini bunganya saja ya, atau yang ya sebagian saja, tidak semuanya bergerak gitu. Nah, dia bergerak hanya ketika tumbuh atau menanggapi rangsang. Jadi ini tumbuh ya, yang di sini ini juga tumbuh, menanggapi rangsang ini, rangsangnya berupa cahaya. Nah, jadi dia tanggap ada cahaya, jadi dia tumbuhnya mengarah ke arah cahaya seperti itu. Ini hanya terjadi pada tumbuhan saja. Atau mungkin di jamur juga bisa ya. Nah, ini fungsinya apa sih gerak pada tumbuhan di sini? Untuk mendapatkan air, cahaya, mineral, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh si tumbuhan itu. Nah, mari kita analisis satu-satu. Robot bisa bergerak? Ya, bisa lah ya, terlihat gitu. Motor, manusia, kucing, sansevieria, tanaman stroberi. Nah, jamur ini seperti yang tumbuhan ya, gerakannya seperti itu. Hanya sebagian saja, tidak terlihat bahwa dia bergerak semuanya. Oke. Bakteri juga, ini kalau dilihat di mikroskop, dia akan bergerak ya, seperti yang tadi sudah kalian lihat videonya. Kemudian virus COVID-19, nah ini juga melayang-layang di udara ya, ketika dorman, seperti itu. Dan ketika masuk ke tubuh juga dia bergerak. Gitu. Oke, next. Bernafas. Oke, di sini ada Squidward yang sedang narik napas, hembuskan, narik napas, hembuskan. Nah, di sini bernafasnya itu mengambil oksigen. Untuk apa oksigennya? Untuk membakar makanan menjadi energi. Nah, kemudian
setelah menghembuskan nafas itu ada zat sisa yang dikeluarkan, yaitu karbon dioksida dan uap air atau H2O. Ya. Kemudian, tahu dia bernafas dari mana? Ini didukung oleh alat atau sistem pernafasan yang ada pada makhluk tersebut. Misalnya, ada paru-paru pada manusia, reptil, burung, dan mamalia. Kemudian kalau di ikan atau katak itu bernafasnya dengan insang. Kalau di tumbuhan ada lentisel dan stomata, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat, robot tidak punya alat pernafasan kan? Jadi dia tidak bernafas. Motor pun sama. Tetapi manusia, kucing, salsifera, tanaman stroberi, jamur, bakteri ini bisa bernafas gitu. Ada alat pernafasannya yang mendukung dia untuk bernafas. Bagaimana dengan virus COVID-19? Virus COVID di sini hanya berbentuk DNA atau RNA saja kan yang diselubungi oleh protein. Jadi dia tidak punya alat pernapasan. Jadi dia tidak bernafas. Oke, next. Oke, di sini makan atau memerlukan nutrisi. Ciri selanjutnya, ini ada Nobita dan Doraemon yang sedang makan apa ini? Kue ya. Oke, di sini makanan. Makanan ini fungsinya sebagai penghasil energi. Nah, energinya tadi kan ada respirasi ya. Jadi makanan yang masuk dicerna, kemudian dibakar dengan oksigen dari respirasi sehingga menghasilkan energi. Energinya digunakan untuk melakukan aktivitas pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak gitu ya. Oke, kemudian, nah di sini ada cara pemenuhan nutrisi tubuh. Nah, makhluk hidup ini ada dua cara ya. Yang pertama autotrof. Auto artinya sendiri, trof artinya makanan. Berarti dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Syaratnya apa? Dia harus punya kloroplas untuk bisa berfotosintesis. Yang punya kloroplas salah satunya adalah tumbuhan. Oke, jadi kalau selama ada kloroplas dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Ada yang kedua, heterotrof. Hetero artinya dari yang lain, trof artinya makanan. Jadi dia makanannya dihasilkan dari makhluk hidup yang lain atau berasal dari makhluk hidup yang lain. Misal, kita makan nasi, nasinya diproduksi oleh tumbuhan padi ya, atau kita makan daging. Nah, itu kan daging dari makhluk hidup yang lain. Di sini contoh makhluk hidup yang heterotrof, ada hewan, ada jamur, ada manusia. Oke, kita lihat analisis datanya. Robot makan, ya dia butuh makan. Untuk energinya dari mana? Dari listrik misalnya, atau dari mana? Dari bensinnya, atau bahan bakar yang lain gitu ya, selain makanan. Manusia, makan iya. Motor, makannya pakai apa? Apakah dikasih nasi? Kan tidak, dikasih bensin, misal seperti itu. Kemudian kucing, saksifera, tanaman stroberi, jamur, bakteri, ini juga perlu makanan. Nah, tapi kalau si virus COVID ini beda. Dia baru bisa makan ketika sudah masuk tubuh inangnya. Jadi kalau di luar, dia itu masih tidur, tidak aktif. Ketika masuk ke dalam tubuh kita manusia, nah dia baru bisa mendapatkan makanan. Oke, seperti itu. Kemudian berkembang biak ciri berikutnya. Di sini ada ibu dengan anaknya. Kemudian ada pohon mangga yang sedang berbuah banyak. Ada ayam yang sedang mengerami telurnya. Nah, di sini berkembang biak berarti bertambah banyak makhluk hidupnya. Jadi, yang tadinya 1 menjadi 2, menjadi 3, dan seterusnya. Gitu. Nah, atau menghasilkan keturunan ya. Jadi, tujuannya di sini, kenapa makhluk hidup harus berkembang biak? Jadi, untuk menghasilkan individu baru. Sehingga dia bisa mempertahankan jenisnya dari kepunahan. Jadi, ayam bertelur biar ayam gak hilang dari muka bumi, seperti itu. Kemudian, nah cirinya ini didukung dengan sistem reproduksi. Oke. Nah, kita sudah mengenal ya ini waktu di SD, cara reproduksi makhluk hidup ada 2, ada yang vegetatif, atau bahasa lainnya itu tidak kawin atau aseksual. Di sini contohnya, ada yang membelah diri seperti amuba, ada yang fragmentasi seperti cacing pipih ya, atau planaria. Kemudian ada tunas di pohon pisang atau pohon bambu, geragih, atau bahasa lainnya, ini geragih itu punyanya stroberi ya, seperti itu. Kemudian rizoma atau akar rimpang, ini kayak kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Nah, itu cara-cara berkembang biak yang tidak kawin. Kemudian ada cangkok stek okulasi, ini yang vegetatif buatan ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin tanaman mangga yang baru biar cepat, daripada nanam bijinya yang lama untuk tumbuhnya, ya sudah ambil aja batangnya dicangkok. Atau singkong, nanti kita ambil batangnya buat di stek. Atau okulasi, seperti itu. Oke, kemudian cara yang kedua dengan generatif atau seksual atau kawin ya, seperti itu. Kemudian di sini, nah ini tabel analisis datanya, robot berkembang biak enggak? Nah ini tidak bisa ya, robot dan motor tidak bisa berkembang biak. Manusia, kucing, saksifera, tanaman stroberi, jamur, sama bakteri bisa memperbanyak dirinya. Nah kemudian virus COVID bagaimana?
Kalau misalnya di udara, tadi kan dia dorman ya kalau di video yang sebelumnya. Nah, ketika dorman atau tidur, dia nanti apa ya namanya bergerak untuk cari inang, cari tubuh kita. Makanya kalau nggak pakai masker, si virus bisa masuk ke dalam tubuh kita dengan mudah lewat hidung, lewat mulut kalian seperti itu. Jadi ketika masuk, baru dia bisa mereplikasi diri, memperbanyak diri. Jadi harus ada inangnya dulu yang ditempatin seperti itu. Oke, next selanjutnya menanggapi rangsang atau iritabilita ya. Nah, di sini ada putri malu yang disentuh ya si daunnya. Nah, yang bergerak daun yang disentuh saja, daun yang lainnya diam. Oke, di sini arti dari iritabilitas di sini menerima dan menanggapi atau merespon rangsangan. Jadi tidak bisa menerima saja, harus ada responnya. Respon itu bisa berupa apa? Bisa berupa gerak atau pengeluaran cairan tubuh. Seperti ini ya, ketika daun putri malu disentuh, dia bergerak si daunnya. Nah, kalau yang pengeluaran cairan tubuh seperti apa? Kita lihat. Ya, di sini ada stimulus. Stimulus itu nama lainnya rangsang, ada yang berasal dari dalam. Ada rasa lapar, haus, nyeri, senang, sedih, ya, takut, marah. Nah, ketika kita misal haus saja, kan kita bergerak mencari air seperti itu. Atau respon tubuh kita ini mengambil air dari urin kita, ya, calon urin kita. Nah, ini diserap kembali untuk dapat airnya jadi lebih segar seperti itu. Itu respon yang seperti itu. Kemudian ada yang eksternal. Eksternal ini dari luar. Contohnya cahaya, kayak tadi. Yang tumbuhan menanggapi rangsang cahaya, jadi dia tumbuh mendekati arah cahaya. Rasa makanan, manis, asin, asam, pahit ya. Kemudian suhu lingkungan. Nah, misal kalau misalnya suhu dingin, kita pengennya makan atau sering pipis. Nah, itu yang dimaksud dengan ketika menanggapi rangsang dengan pengeluaran cairan tubuh seperti itu. Dengan sentuhan, dengan air, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat. Di sini, robot bisa iritabilitas? Mungkin bisa, tapi beberapa saja. Jadi terbatas gitu responnya. Kemudian manusia iritabilitas? Ya. Motor menanggapi rangsang? Tidak ya, sepertinya di sini. Oke, kucing Sansevieria, nah semuanya dia bisa menanggapi rangsangan. Oke. Oh, motor ini bisa, misal dia responnya itu habis bensin, ya, rangsangannya habis bensin. Kemudian responnya ya jadi mogok seperti itu. Yang dimaksud di sini bisa ya. Jadi dia bisa tapi terbatas juga. Oke, selanjutnya mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, di sini pernah berkeringat atau di sini kamu bernafas, dihembuskan nafasnya ke kaca, dihah-hah kayak gitu, kamu akan melihat titik-titik air seperti gambar ini ya. Nah, jadi mengeluarkan zat sisa. Zat sisa apa sih? Metabolisme. Yang tadi, makanan dicerna tubuh, kemudian dibakar, menghasilkan energi. Nah, itu ada zat sisanya. Zat sisa ini harus dibuang agar tidak meracuni tubuh. Contohnya apa sih? Nah, ini ada keringat, ya. Ada urin atau air kencing atau air seni, ada karbon dioksida, nah ini, dan uap air. Nah, ini uap airnya. Nah, kalau feses, dia ekskresi bukan. Feses itu bukan hasil dari sisa metabolisme, karena dia hanya ampas dari serat makanan yang kita makan. Nah, ampasnya itu dibuang dalam bentuk feses. Namanya, ini prosesnya bukan ekskresi, tapi defekasi. Oke? Nah, di sini didukung oleh sistem ekskresi manusia lewat ada paru-paru, hati, ginjal, sama kulit. Di tumbuhan nanti dibuangnya lewat stomata dan lentisel. Oke, kita lihat. Robot bisa ekskresi, mungkin mengeluarkan asap atau mengeluarkan air dan lain sebagainya. Manusia bisa, motor ini kan ada asap knalpot, itu ekskresi juga. Kemudian kucing, dia berekskresi, dia mengeluarkan urin. Oke, Sansevieria, tanaman stroberi, jamur. Nah, ini biasanya mengeluarkan air yang ya mungkin kita luput untuk mengamatinya. Bakteri juga sama. Nah, virus COVID ini dia tidak berekskresi, tidak ada zat sisa yang dikeluarkan karena dia tidak punya sistem ekskresi. Oke, selanjutnya adaptasi. Nah, di sini kita lihat ada pohon jati ya. Ketika musim kemarau itu daunnya nggak ada, rontok semua. Tapi ketika musim penghujan lebat daunnya. Atau ini beruang, ada beruang grizzly, ada panda, ada beruang kutub, sama beruang madu. Ini sama-sama beruang tapi kok warna bulunya kok beda ya. Nah, ini adalah salah dua contoh dari adaptasi. Adaptasi ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Oke, misal kita ambil contoh, kenapa di kutub beruang warnanya putih bulunya? Karena dia harus menahan panas tubuhnya agar tidak cepat keluar ke lingkungan, karena dingin kan. Dia harus menjebak panas agar dia tetap hangat. Jadi warnanya putih. Beda halnya dengan beruang madu, warna hitam. Dia tinggalnya di daerah yang panas. Daerah yang panas ini berarti kalor atau panas tubuhnya itu cepat terlepas ke lingkungan. Jadi dia harus cepat melepaskan biar tubuhnya tidak lebih panas daripada lingkungannya. Nah, ini warna hitam ini cepat untuk mengeluarkan panas seperti itu. Oke. Nah, di sini ada 3 ya. Pernah waktu SD belajar ada adaptasi morfologi. Jadi bentuk dan struktur tubuh bagian luar dari makhluk hidup. Nah, ini bentuk paruh burung ya, makanannya beda, bentuk paruhnya beda, kaki unggas ya, ayam sama bebek beda, bulu beruang seperti ini. Ini adalah contoh adaptasi morfologi. Lingkungannya beda, maka bentuk tubuhnya berbeda walaupun sama-sama beruang. Oke, adaptasi fisiologi di sini ada terkait dengan fungsi tubuh. Contohnya enzim selulase untuk mencerna rumput pada ruminansia. Nah, ruminansia ini kelompok sapi ya, kambing atau kerbau. Ini kan makannya rumput terus. Nah, untuk mengunyah rumput ini, membakarnya menjadi energi, dipecah dulu pakai enzim selulase untuk mencerna rumputnya. Kemudian yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Nah, tingkah laku ini tingkah lakunya hanya pada waktu tertentu saja. Contohnya mimikri pada bunglon, hanya ketika dia merasa terancam oleh predatornya gitu. Jadi dia berubah warnanya pada sesuai dengan yang ditempatin seperti itu. Misal ke dinding yang warna putih, dia akan berubah berwarna putih seperti itu. Autotomi ini memutuskan ekor cicak ya. Kalau ada musuh, biar pengalihan isu seperti itu, dia putuskan saja si ekornya. Jadi dia bisa kabur seperti itu. Atau yang ini, yang si pohon jati ini, ketika kemarau kan panas, jadi untuk mengurangi penguapan dia menggugurkan si daunnya. Oke, kita lihat robot bisa adaptasi, mungkin bisa tapi terbatas. Motor tidak bisa adaptasi. Yang lainnya ini bisa ya. Oke, kita analisis data keseluruhan. Di sini ada nama objeknya yang tadi 9. Yang di sini ada 9 itu. Nah, di sini ciri-ciri makhluk hidupnya. Kita lihat. Nah, di sini yang ada tanda silang berarti tidak bisa ya. Karena tidak memenuhi ke-8 ciri makhluk hidup, robot dan motor ini, maka dia masuk ke makhluk yang tidak hidup ya. Kalau bisa semua, dia masuknya ke makhluk hidup. Jadi makhluk hidup, ada manusia, ini semuanya terchecklist, kucing, sansevieria, tanaman stroberi, jamur, bakteri, ya, semuanya ini terchecklist. Jadi dia adalah makhluk hidup. Tapi kalau ada salah satu saja yang tidak terchecklist, berarti dia makhluk tak hidup. Di sini ada robot dan motor. Nah, si virus COVID ini gimana ya? Dia masuknya kemana? Nah, para ahli sepakat bahwa untuk saat ini virus dimasukkan ke dalam makhluk peralihan karena dia cenderung tidak aktif ketika berada di luar tubuh inang, tapi ketika dia masuk ke dalam tubuh dia bisa makan, dia bisa berkembang biak, seperti itu. Jadi itu kesimpulannya ya, makhluk hidup terdiri manusia, kucing, sansevieria, tanaman stroberi, jamur, bakteri. Makhluk tak hidup terdiri dari robot dan motor. Makhluk peralihan adalah virus, salah satunya virus COVID-19. Oke. Kita konfirmasi lagi, ciri-ciri makhluk hidup. Tadi kita belajar, ciri pertama adalah tumbuh dan berkembang. Ciri kedua ada bergerak. Ciri ketiga ada bernafas atau respirasi. Ciri keempat menanggapi rangsang atau iritabilitas. Ciri kelima ada makan atau memerlukan nutrisi. Ciri ke-6 ada mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ciri ke-7 adaptasi. Ciri ke-8 ada berkembang biak atau reproduksi. Bagaimana cara kamu menghafalkan 8 ciri-ciri makhluk hidup ini? Kamu bisa menggunakan jembatan keledai yang ini. Tumbang, gerakan napas, bila makan ekstasi berkembang biak. Tumbang, gerakan napas, bila makan ekstasi berkembang biak. Tumbang, tumbuh dan berkembang, gerakan, bergerak, napas, bernapas, bila iritabilitas, ya, makan, ya makan, X, ini ekskresi, tasinya dari adaptasi, berkembang biak, dari, ya berkembang biak. Oke, itu saja. Jadi hari ini kamu sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See you guys!